Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini sebetulnya sudah lama saya tunggu ini untuk berdiskusi lebih jauh, untuk sharing dari informasi. Banyak informasi yang ada di KLHK yang sebetulnya bisa di-share ke publik lebih luas lagi melalui media cetak ya. Kalau media online ini sudah banyak sekali, tapi itu cepat sekali hilangnya. Saya yakin kalau dengan media cetak ini bisa dibaca kapan Bu. Saya bisa share paparan saya. Ya, judul yang saya pilih karena permintaan dari sekretariat juga, pembaruan NDC dan komitmen pemerintah terhadap perjanjian Paris Agreement. Saya yakin sejarah Paris Agreement semuanya udah tahu ya, sejak tahun 2015 saat itu Bapak Presiden hadir menyampaikan komitmen Indonesia. Kemudian tahun berikutnya bulan April 2016 Bu Menteri menandatangani komitmen kita di New York. Kemudian bulan November tahun itu juga, tahun 2016 itu diratifikasi menjadi Undang-Undang 16 2016. Artinya komitmen pemerintah sangat kuat sekali, Presiden, Menteri, bahkan rakyat kita yang diwakili oleh DPR RI menyetujui bahwa kita setuju mendukung penurunan emisi global melalui komitmen kita itu. Nah, komitmen kita itu kita sampaikan di dalam First Nationally Determined Contribution Indonesia. Nah, kunci-kunci yang tertuang di dalam NDC itu bisa dibaca sendiri. Ini ada dua upaya, mitigasi dan adaptasi. Mitigasi yang dilakukan adalah di 5 sektor utama: forestry, energy, waste, kemudian agriculture, dan IPPU, industri. Kemudian diadaptasi adalah bagaimana kita mendukung ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, kemudian ketahanan landscape dan ekosistem. Ini yang tertuang di dalam NDC kita. Nah, angka yang pertama memang kita yang first NDC itu adalah kita berkontribusi menurunkan 26%, tapi kemudian dihitung lagi dengan lebih ambisius dengan angka 29%. Nah, dengan upaya sendiri, dengan anggaran kita sendiri, dan bisa mencapai penurunan itu 41% apabila ada dukungan dari internasional. Dari 29% itu, porsi yang paling besar dari sektor kehutanan, sebesar 17,2 itu. Dan sektor energi. Jadi kalau kita jumlah sektor kehutanan dan energi, itu sudah porsi utamanya ya di situ itu. Kehutanan 17%, 17,2, energi 11. Artinya kalau itu dijumlah sudah 28% sendiri. Oleh karena itu, upaya-upaya di 2 sektor itu harus betul-betul kita bisa jaga untuk bisa mencapai NDC kita. Upaya yang bisa dilihat di sini, secara grafik bar ini, kalau dari sisi kehutanan, ini BAU kehutanan ini di sini 714 megaton ini, upaya penurunannya sebesar 497. Ini sudah mencapai 70% dari BAU kehutanan sendiri. Coba kita lihat dengan energi, yang emisi BAU-nya itu 1.700-an ya, kurang sedikit, tetapi penurunannya baru 19% ini. Masih ada jendela yang bisa kita dorong, energi itu bisa untuk menurunkan emisinya lagi. Nanti kita diskusikan lebih lanjut. Nah, upaya-upaya detailnya dari masing-masing aksi mitigasi itu, di energi seperti apa kegiatannya, di limbah seperti apa, di pertanian, di industri seperti apa, itu semuanya tertuang di dalam NDC kita. Dan ini sudah ada roadmap-nya. Kemudian ini aksi mitigasi kehutanan, ini saya buat lebih detail karena upayanya yang luar biasa. Upaya yang pertama adalah dengan penurunan deforestasi kita, kemudian dengan pengelolaan hutan secara berkelanjutan, ya, SFN, Sustainable Forest Management, kemudian melalui rehabilitasi 12 juta lahan terdegradasi pada tahun 2030, atau kalau dirinci per tahunnya kita harus merehabilitasi 800.000 hektar setiap tahun. Kemudian kita juga harus merestorasi gambut kita seluas 2 juta hektar sampai 2030. Nah, upaya 1, 2, 3 itu bisa kita lakukan melalui kegiatan yang disebut dengan REDD
plus ini. Nanti kita diskusi juga lebih panjang di sini. REDD itu singkatannya adalah Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam upaya adaptasi, jadi di NDC itu selain mitigasi juga adaptasi, ada 3, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan livelihood, dan ketahanan ekosistem dan landscape. Ini yang diupdate NDC kita lebih pertajam lagi mengenai adaptasi ini. Nanti kita juga akan diskusi lebih dalam mengenai adaptasi ini. Nah, ini kalau kita lihat di dalam roadmap kita, target rinci per sektor dari NDC kita itu, di kehutanan seperti apa, di pertanian seperti apa, di industri, di energi seperti apa, kemudian di limbah seperti apa. Kita detail ya, kita sudah membuat detail angka-angka penurunan itu di tiap-tiap sektor untuk mengurangi emisi tersebut. Nah, ini adalah bagaimana mandat dari UNFCCC itu kita laksanakan. Jadi update NDC ini. Jadi tertuang di dalam dokumen COP 21 ini bahwa NDC harus diupdate pada tahun 2020 setiap 5 tahun, intinya setiap 5 tahunan. Kemudian oleh karena itu komunikasi harus dilakukan paling tidak tahun 2020 ini. Jadi tahun ini kita harus sampaikan itu. Dan berikutnya yang para 25 itu 9 bulan atau 12 bulan sebelum COP harus disubmit. Nah, masalahnya COP-nya diundur, ya. Kemudian ada masalah COVID ini. Nah, oleh karena itu ini ada beberapa pertimbangan-pertimbangan yang oleh UNFCCC ada kebijakan yang bisa kita kita postpone untuk submission ini. Nah, apa yang ada di mandat tersebut? Ya, ini seperti langkah-langkah yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan oleh Indonesia mengenai mitigasi adaptasi di dalam NDC ini. Yang pertama 2016 kita sudah meratifikasi Paris Agreement dengan NDC. Kemudian 2020 kita sudah update ini, nanti di paparan berikutnya kita harus submit. Kemudian 2023 nanti ada global stocktake melihat perkembangan seperti apa pencapaian NDC. Kemudian 2024 nanti ada namanya Biennial Transparency Report, bagaimana total semua negara 196 anggota UNFCCC ini mencapai NDC itu. Nah, pada dasarnya dokumen NDC itu adalah bukan NETCOM atau National Communication atau National Action Plan atau Biennial Update Report maupun dokumen lain yang bertujuan utama untuk menyampaikan informasi terkini. NDC itu mengkomunikasikan komitmen bangsa atau parties dalam menghadapi perubahan iklim nasional. Jadi sangat tergantung dengan kondisi negara masing-masing. Prinsip no backsliding, jadi nggak bisa kita menurunkan angka targetnya. Kalau sudah 29 ya nggak bisa jadi 26 lagi misalnya, atau bahkan turun lagi. Kalau naik lebih ambisius itu yang didorong. Kemudian NDC itu akan di-track dan dilaporkan di dalam laporan NDC itu. Bagaimana dengan update yang sudah dilakukan oleh Indonesia? Kita semuanya mengikuti dokumen UNFCCC. Jadi kita mengikuti arahan-arahan di dalam dokumen-dokumen tersebut. Jadi untuk Indonesia, konten dari update NDC ini paling tidak ada 4 hal yang utama. Yang pertama kita tidak merubah angka 2941 ini. Karena angka itu sudah cukup ambisius dilihat dari kondisi perkembangan pertumbuhan pembangunan Indonesia. Yang kedua, tentunya kita update informasi terkait dengan visi misi Kabinet Indonesia Maju 2019. Ini harus kita masukkan juga. Kemudian kita juga memasukkan elemen adaptasi lebih detail lagi. Sekarang selain roadmap mitigasi, kita juga mempunyai roadmap adaptasi yang lebih detail, kegiatannya berapa saja, targetnya apa saja, sudah ada semuanya. Kemudian yang terpenting, seperti kita di dalam COP25 di Madrid, kita komitmen memasukkan isu baru mengenai ocean.
di dalam elemen adaptasi kita. Jadi kita masukkan isu baru ocean yang kita angkat bersama negara-negara Friend of Ocean. Jadi ada 5 atau 6 negara yang tergabung di dalam Friend of Ocean tersebut. Ini adalah struktur yang sudah kita selesaikan, update NDC kita dari sebelumnya 10 bab menjadi 7 bab, jadi lebih ringkas, lebih padat, tetapi dengan target-target yang lebih realistis dan bisa tercapai, achievable. Kemudian ini bab-bab detailnya, ada 7 bab tadi. Dan kita sudah mulai kick-off meeting itu November 2019. Jadi sebelum COP Madrid itu kita sudah mulai melaksanakan update NDC ini. Kita sudah bersurat kepada semua sektor untuk memasukkan poin-poin atau hal-hal yang harus diupdate di dalam NDC kita itu. Kemudian ini adalah timelinenya yang ini harus kita ikuti. Nah, unfortunately karena ada COVID, ada beberapa kegiatan yang tertunda atau bahkan ada beberapa kegiatan yang harusnya bisa kita lakukan tahun ini bisa tertunda mungkin tahun depan. Nah, konsultasi publik sudah kita lakukan beberapa kali Januari. Jadi sebelum pandemi COVID itu kita sempat mengadakan konsultasi publik, dan ini draft update ini kita tayangkan di dalam website kita, terbuka, bisa diakses publik, bisa dikomentari, dan sudah ada beberapa masukan dari publik, dari ormas-ormas, kemudian dari KL, yang banyak dari KL, masukan-masukan update itu. Kemudian kita sudah selesai, Maret itu kita sudah selesai. Kemudian kita laporkan ke Bapak Presiden untuk mendapatkan persetujuan untuk dilaporkan di UNFCCC. Nah, bagaimana status terakhir? Karena pandemi COVID ini tentunya ini menghambat proses submission tidak saja di Indonesia tapi di negara lain. Karena tentunya asumsi-asumsi yang ditaruh di dalam update itu berubah sama sekali. Nah, ini dilematisnya, nanti lebih detail kita bisa diskusikan. Dilematisnya adalah kalau kita masukkan kondisi asumsi pada saat COVID ini, kan COVID ini tidak akan terjadi 2 atau 3 tahun ke depan. Artinya kita harus hati-hati juga kalau kita asumsinya terlalu rendah atau terlalu pesimis, nanti pencapaian emisinya terlalu rendah juga akhirnya. Kemudian negara pihak UNFCCC 197 harus menyampaikan ini pada 9 atau 12 bulan sebelum COP. Nah, ini masalahnya COP diundur dari November 2020, diundur menjadi tanggal 1 sampai 12 November 2021. Artinya masih banyak waktu untuk submit di COP itu. Nah, kita sudah laporkan ke Bapak Presiden 18 Mei kemarin kondisi update kita. Nah, ada beberapa pertimbangan yang harus kita dalami lagi dari konsultasi Bu Menteri dengan Bapak Presiden. Nah, ini yang harus kita cermati sekali lagi. Nah, bagaimana dengan dampak COVID? Ini datanya mungkin sudah belum diupdate ya, ini tanggal 28 kemarin, ada beberapa yang ini bisa dilihat di website gugus tugas dan sebagainya, di sana lebih lengkap. Kemudian skenario beratnya ada beberapa penurunan kenaikan kemiskinan, kenaikan pengangguran dan sebagainya. Informasi ini dari keuangan, kemudian dari informasi dari KLHK mengenai timbulan sampah, kemudian mengenai pertumbuhan ekonomi dari keuangan ada penurunan dan sebagainya. Ini konsekuensi sosial ekonomi dan pertahanan pertanian pangan itu akan menjadi concern kita semuanya. Dan dampak COVID terhadap 5 sektor NDC tadi, sementara ini bisa kita tengarai dengan asumsi-asumsi yang ada ini, bisa dilihat dari sektor kehutanan, penurunan pendapatan perusahaan dapat mengganggu upaya-upaya pencegahan kebakaran, dan ini sekarang yang kita upayakan sangat maksimal. Jadi jangan sampai karena pemegang izin dananya terbatas, terus kemudian tidak menjaga lokasinya, dan itu oleh karena itu upaya-upaya nyata di lapangan sampai bulan ini terus kita lakukan. Kemudian di sektor energi, ini juga akan berpengaruh pengembangan
energi baru dan terbarukan. Investasi di bidang energi baru dan terbarukan tentunya akan menjadi terganggu juga. Di sektor limbah demikian juga, di pertanian dan di industri demikian juga. Nah, itu yang harus kami KLHK monitor, kita pantau terus bagaimana ini berdampak atau berakibat kepada target update NDC kita. Nah, kebijakan pemerintah dalam mendukung target implementasi NDC ini tentunya kita harus penguatan agregasi dari penurunan emisi gas rumah kaca ini oleh non-party stakeholder, jadi tingkat provinsi, kabupaten, dunia usaha, semuanya harus kita yakinkan bahwa upaya penurunan itu tidak saja oleh pemerintah pusat dengan regulasinya, tetapi harus diupayakan secara nyata oleh pemerintah daerah dan dunia usaha, bahkan oleh masyarakat secara individu ataupun secara berkelompok. Kemudian penangguhan dari PPN dan sebagainya ini juga menjadi salah satu kebijakan kita. Kemudian kebijakan nilai ekonomi karbon ini yang sedang kami selesaikan regulasi ini. Ini mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa kita selesaikan. Kemudian kita tentunya akan terus melanjutkan dari upaya-upaya mitigasi, terutama di dalam menjaga untuk tetap mengurangi deforestasi kita dan pencegahan pengendalian kebakaran lahan hutan dan kebakaran hutan dan lahan ini. Tentunya dengan pengelolaan gambut yang lebih baik. Dan tentunya kita harus menguatkan sistem informasi, bahwa Presiden selalu menekankan gunakan teknologi untuk membantu pekerjaan-pekerjaan kita. Nah, ini adalah yang tadi saya sampaikan, upaya-upaya itu bisa kita laksanakan tidak saja di pemerintah pusat dengan komitmennya, tapi bisa dilaksanakan sampai di tingkat provinsi, sektor swasta, bahkan oleh masyarakat mandiri atau secara berkelompok. Ini adalah mekanisme non-party stakeholder, bagaimana kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, kemudian private sector, dengan masyarakat luas di semua sektor, baik di sektor kehutanan, energi, limbah, maupun pertanian dan industri. Ini sistem-sistem yang sudah kita kembangkan oleh ESDM, mengembangkan skema pelaporan online manajemen energi. Kemudian di KLHK kita punya sistem registry nasional, kita punya Science Smart juga untuk memonitor upaya-upaya penurunan emisi di tingkat provinsi, bahkan di tingkat dunia usaha. Kemudian kita punya sistem informasi Safeguard, REDD+, kemudian kita juga mempunyai Proper, kita juga mempunyai Proclaim, program kampung iklim. Semua ini, sistem ini dalam rangka mendukung bagaimana NDC kita bisa tercapai dan bisa dilaporkan ke internasional. Tentunya ada tantangan yang kami hadapi, ada beberapa tantangan yang sudah bisa kami inventarisir di sini, ketersediaan peraturan, kemudian agregasi baseline dari party stakeholder dan non-party stakeholder, kapasitas teknisnya seperti apa, kesenjangan pendanaan. Oleh karena itu adanya BPDLH ini sangat mendukung dengan upaya-upaya penurunan ini. Kemudian kita menjaga juga adanya potensi double counting, misalnya provinsi sudah mengajukan penurunan emisi, nasional masih menjumlahkan lagi. Nah, ini ada double counting, ini harus kita waspadai juga, dan tentunya kita jaga tetap terjadinya transparansi framework. Dan ini terjadi di beberapa tingkatan, baik di nasional, di provinsi, di kota, di masyarakat, bahkan di sektor swasta. Ini yang harus kita kenalkan kepada masyarakat, bahwa upaya penurunan gas rumah kaca ini tidak hanya oleh pemerintah, tapi di seluruh lapisan masyarakat, bahkan sampai ke sektor swasta dan individual lebih kecil lagi. Dari upaya-upaya tersebut, apa yang bisa kami sampaikan di sini adalah proses penyiapan implementasi NDC atau update NDC terus kita lakukan. Roadmap-nya untuk mitigasi terus kita susun, kita perbaiki, guideline-nya juga akan kita detailkan lagi, sehingga target-target yang sudah kita tulis di dalam NDC kita bisa tercapai dengan lebih realistis. Kemudian kita elaborate juga NDC, selain roadmap mitigasi juga ada roadmap adaptasi. Kemudian terkait COVID-19 di beberapa forum
Menteri sudah menyampaikan bahwa fokus kita menangani COVID dari aspek kesehatan, social safety net, dan stimulus ekonomi. Dan oleh karena itu kita sampaikan ini ke dunia bahwa kita tidak terlengah dengan COVID-19, tetap juga kita harus memperhatikan lingkungan kita agar tetap dalam kondisi baik dan sehat tentunya. Kemudian Bapak Presiden mengarahkan beberapa kebijakan untuk melakukan perubahan-perubahan untuk menyeimbangkan upaya-upaya kita agar secara simultan kita juga menangani COVID dan lingkungan ini dengan seimbang. Tentunya kita akan menangani pandemi COVID ini dengan memberikan gambaran sebagai pertimbangan yang diperlukan dalam menyusun recovery plans menuju greener and more climate resilient society. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Terima kasih.